Saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya selalu Pak Surya Paloh mau dipromosikan jadi diusung oleh Nasdem, PKS, PKB. Artinya ketika Nasdem dan PKS sudah menyampaikan menerima, gitu kan. Kalau per hari ini ada partai politik calon presiden berpolitiknya ihdinas siratal mustaqim ingin mendapatkan surga, udahlah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harapkan teman-teman sekalian baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan rezekinya, dilancarkan puasanya hari ini ya teman-teman. Teman-teman sekalian saya banggakan, semoga kita selalu menjadi orang yang selalu baik ya, orang yang selalu menjaga silaturahmi, dan kita sebagai menjadi orang yang selalu mengikat, menguatkan hubungan kita ya sama teman-teman, sahabat-sahabat kita ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh dua nasionalis ya, ini Pak Prabowo Subianto dengan Pak Surya Paloh ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar ya sekarang ini teman-teman. Kenapa ya? Karena semenjak Pak Prabowo dinyatakan menang Pilpres kemarin, Pak Surya Paloh pun mengakui dan memberikan selamat ke Pak Prabowo. Ini menjadi isu baru gitu teman-teman ya. Kita simak video berikut ini ya teman-teman. Mana ada seorang presiden terpilih malah yang datengin pihak yang tak mendukungnya? Kita tidak salah milih beliau. Anies dan Ganjar belum mampu masuk fase ini. Surya Paloh beri selamat ya. Ajakan koalisi semakin kuat dong Pak. Kapan sudah jadi presiden? Itu dulu. rame banget. Apa ini Pak? Boleh dibuka? Ya Pak. Jadi teman-teman ini Pak Prabowo mendatangi atau menyambangi kediaman Pak Ketum ya, Surya Paloh Nasdem ya teman-teman. Ini beliau silaturahmi begitu, dan di sini kita lihat disambut baik ya sama Partai Nasdem ya. Pada siang hari ini, saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi, mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Lama sekali ya teman-teman ya. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Sahabat lama. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sudah sangat ditekankan oleh Pak Surya Paloh ya, tentang hasil pengumuman kemarin. Sudah sangat-sangat mengakui dan sangat-sangat menghargai keputusan daripada KPU kemarin ya. Meskipun di sisi lain paslon atau kandidat capres cawapres dari Pak Surya Paloh ini melakukan perlawanan, begitu teman-teman, melakukan perlawanan untuk mengajukan gugatan Pilpres 2024 ini ke Hakim MK gitu teman-teman. Nah, kita lanjutlah dulu ya. Dulu biasa sebagai anak muda, ya kan, punya sikap-sikap yang keras. Beliau juga keras sikapnya. Saya juga suka. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif. Makin arif. Makin arif harusnya. Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi. Wow. Ini negarawan nih, berjiwa besar guys. Komando. Baik, terima kasih. Udahlah, udah jelas maksudnya. Pertanyaan terusnya, ini tunggu buka puasa ini. Oke. Ya. Saya selalu Pak Surya Paloh mau dipromosikan jadi salah satu ya bagian dari kabinet Pak Prabowo nanti teman-teman ya. Tawarin. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Baik. Pak Anies Baswedan ini kan di paslon 01 ya sama Cak Imin ya. Nah, sedangkan Pak Surya Paloh itu kan Ketua Umum Partai Nasdem. Nah, beliau ini kan sudah mengiyakan dan menerima hasil dari KPU ya Pak ya. Nah, kenapa calon yang diusung sama Nasdem ini tetap mengajukan ke MK padahal ketuanya sendiri itu sudah sudah legowo gitu untuk menerima hasil dari KPU, itu gimana sih sebenarnya Pak? Ini pertanyaannya mewakili ya menurut saya teman-teman ya tentang apa yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah pengumuman ataupun keputusan KPU kemarin ya. Ini pertanyaan yang mood banget nih teman-teman ya. Kita lihat ya apa ya kira-kira jawabannya teman-teman. Sedikit tidak kita bisa mendapatkan referensi ataupun jawabannya begitu teman-teman dari pakar ini teman-teman ya, tentang Pak Surya Paloh yang sudah mengakui dan percaya KPU ini adalah pilpres terpilih ya, Pak Prabowo Gibran. Sementara calon yang diusung oleh Pak Surya Paloh sendiri mengajukan perlawanan. Ya, kita lihat ya. Masih sahkah atau dia masih dalam usungannya Nasdem atau dia bergerak sendiri sekarang? Ya masih sah karena mereka kan memang pasangan calon kontestan. Masih sah, tetapi ini kembali kita bicara tentang apa? Bicara tentang etika lah ya. Ya. Etikanya itu ketika partai yang mengusung itu sudah bisa menerima, ya sangat nggak elok ketika kemudian mereka yang diusung kemudian melakukan perlawanan kan gitu. Ini karena kan kalau kita bicara Anies Imin ini kan diusung oleh Nasdem, PKS, PKB. Artinya ketika Nasdem dan PKS sudah menyampaikan menerima gitu kan,
ya mestinya mereka nggak perlu berlanjut lagi kan gitu. Ya. Tapi ya balik lagi ya, itu adalah hak. Nanti takutnya kita dibilang kemudian Anda menghambat hak yang dimiliki. Ya hak itu boleh dimanfaatkan, digunakan. Cuma kan jadi lucu, jadi aneh ketika kemudian tuntutannya itu kan terakhirnya adalah Pilpres ulang tanpa Gibran. Ini kan aneh gitu. Ya betul lah, aneh sekali lah kalau Pilpres ulang itu tanpa Gibran. Masa Pak Prabowo mau nunggal gitu teman-teman sebagai capres aja? Ataukah masa mereka yang harus memilih ya cawapres dari 02 ini nanti ya? Ataukah mereka punya rekomendasi ya gitu? Seenak aja ya teman-teman ya. Ini aneh, lucu ya. Lucu-lucuan, kalau mau lucu-lucuan pakai lucu cara yang lain lah teman-teman. Ini nggak lucu ini. Masa tuntutannya itu nanti harapannya mau Pilpres ulang tanpa wakil presiden dari 02. Lanjut ya. Jadi ini yang menurut aku bagian yang satu, secara moralitas yang diusung oleh partai dan partainya sudah menerima itu aja mungkin menjadi catatan. Yang kedua, gugatannya ini bukan gugatan tentang sengketa pemilunya. Ya betul artinya ya. Beda perolehannya di mana dan seterusnya, kan perlu ngasih data. Betul. Oke, benar. Kalau perlu ngasih data ya itu yang kemudian yang harus disiapkan, bukan kemudian 1000 pengacara gitu kan. 1000 pengacara itu pas sidang aja kan mungkin MK nggak muat gitu. Iya juga sih. Nggak semuanya masuk. Iya, jadi terbatas. ya jadi kalau mau lucu-lucuan ya lucu-lucu yang masih asik lah gitu kan. Iya. Jadi dan kalau memang artinya kalau memang kemudian yang dicermati itu tentang bagaimana Pak Jokowi nggak cawe-cawe atau sebagai presiden nggak cawe-cawe dan seterusnya, ya Caimin ini kan juga perlu berkaca juga gitu loh. Caimin itu punya 2 menteri di kabinet ini, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa. Nah menteri-menteri mereka itu aja cawe-cawe buat menangin Caimin gitu. Ya, kenapa presiden kalau toh ada cawe-cawe, ya kenapa presiden nggak boleh ke cawe-cawe ketika anaknya masih jadi? Ya masalah cawe-cawe ini kan sudah jelas ya. Waktu di kompresnya langsung Pak Joko Widodo ya menunjukkan langsung undang-undang yang memperbolehkan Pak Presiden itu berkampanye, tapi tidak dengan menggunakan fasilitas jabatannya, gitu kan teman-teman. Semuanya sudah jelas kok di sana teman-teman. Ada beberapa undang-undang yang diulas oleh Pak Jokowi ya waktu di istana kemarin, yang telah diminta keterangan gitu teman, dan beliau sudah menyampaikan dengan jelas ya, dan itu fix boleh dilakukan ya teman-teman, karena sudah sesuai dengan undang-undang. Oke. Pres kan gitu. Jadi ini kekonyolan, kelucuan yang mungkin ini menjadi bagian dari hiburan kita ya. Masyarakat ini kan mungkin udah lama nggak nonton Sri Mulat, sekarang ini nonton politikus yang lebih lucu dari Sri Mulat, itu kan mungkin menjadi satu penghiburan tersendiri di sela-sela kita sedang menjalankan ibadah puasa, gitu kan, sambil nunggu THR. Ya pemilu itu kan power sharing. Nggak ada pemilu itu ingin masuk surga. Itu salah alamat. Jadi kalau ada partai politik kontestan di Pilpres niatnya lillahi ta'ala, Kalau mau ngajak semacamnya saja itu Bang. Iya. repot. Jadi memang ikut Mas Anies yang selalu dibahas ini selalu aja bertingkah aneh dan lucu ya teman-teman ya. Pas lagi asik-asiknya orang berdebat berdemo, dia main TikTok. Pas musibah di Sumatera Barat, dia main TikTok. Yang turun tangan Pak Prabowo, ya aduh, kebalik dunianya. Udah gitu mau kalah, mau gugatan lagi, padahal junjungan sudah terima ya keputusan KPU. Ini memang aneh ya, betul aneh.
pemilu itu menang pilpres, menterinya dapat banyak. Udah itu rumus dasarnya. Nggak ada yang lain. Kalau per hari ini ada partai politik calon presiden berpolitiknya ihdinas siratal mustaqim, ingin mendapatkan surga, udahlah. Ini udah nggak benar. Bukan begitu cara berpolitik. Kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase. Ya, jadi ada. Ya, kalimat sabotase kembali lagi terucap ya dari kubu 01 ini ya, nih Pak Thomas Lembong ini ya teman-teman. Ya, kayaknya narasi sabotase itu dari sini lah kayaknya teman-teman. Oke, lanjut. Perbedaannya cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Aduh, Pak Thomas Lembong. Amin tidak merasa kalah ya, Pak. Amin merasa menang. Merasa. Tapi kemenangannya disabotase. Bingung aku. Amin tidak merasa kalah. Amin merasa menang, tapi kemenangannya disabotase. Disabotase lebih dari separuhnya. Andaikan suara Amin dikali 50 dua pun juta, Mas. tidak bisa menyaingi suaranya Pak Prabowo. Disabotase 50 juta jiwa, 50 juta pemilih. Itu Mas, coba gimana? Rakyat yang milih Pak Prabowo, apa kalian disabotase? Yang awalnya memilih Amin, terus sampai lokasi milih Pak Prabowo. Gimana ya? saya bingung. Sama. Saya tidak bisa berkata-kata sudah. Ya sudahlah, ginilah. Sudah ya, yang menang itu Amin. Pak Prabowo kalah. Amin menang. Sudah. Biar tenang, biar damai ya. Ya, sudah. Wow, Kalau kejam Anies ya. jangan diajak gabung, usir aja ke Yaman, di sini bikin gaduh. Ya iyalah. Sakit hati saya kalau sampai Anies diajak gabung. Betul Nggak juga ridho sih. saya buang-buang kota, ya kan, bikin konten. Tetangga saya tanyain Prabowo ya Bu. Teman-teman saya tanyain Prabowo ya Bro. Sis, semua saya tanyain. 02 kita menangkan satu putaran. Tiba-tiba Anies diajak, gah saya mah. Saya paling nggak suka sama orang yang nggak tahu terima kasih. Bayangin, yang bukan siapa-siapa diangkat menjadi menteri, dikenal publik walaupun dia dipecat. Tapi setidaknya Jokowi itu berjasa, dia dikenal publik. Kenapa dia menjelekkan Jokowi? Ya, Udah sama Jokowi nggak tahu terima kasih, sama Prabowo nggak tahu terima kasih, ya kan? betul. Anies dipilih menjadi menteri itu bukan melalui pemilihan umum, dikenal sama publik tuh. Jokowi langsung yang menunjuk. Ada yang bilang katanya PDIP berjasa sama Jokowi. Enggak, rakyat itu yang memilih. Rakyat yang memilih, buktinya Ganjar nggak menang. Ya kan? Di sini Cirebon, Ono Surono mendapatkan suara banyak. Tapi di setiap TPS Ganjar kalah. Tuh. Karena nggak ada yang suka sama Ganjar, kan begitu. Karena mereka ini memilih figur ya teman-teman, bukan dari partai, bukan melihat atau memandang partai. Figur dari calon. Entah itu calon legislatif lah, calon presiden lah, calon wakil presiden lah. Itu ya. Dia sering menjelekkan Jokowi. Di situ kesalahannya. Dia sering menjelekkan Prabowo. Di situ kesalahan Ganjar. Sebenarnya Ganjar ini orang baik juga loh. Saya setuju Caimin, Ganjar, Mahfud MD masuk ke dalam koalisi. Ya masuk akal juga sih sebetulnya, karena Ganjar Mahfud ini orang hebat ya. Caimin orang baik, polos. Yang karena suka-suka blunder itu memang terus itu ketulusannya gitu, kita lihat teman-teman ya. Kemudian siapa lagi? Pak Ganjar sebenarnya punya potensi juga, dia bisa kok. Tapi itu dia karena keangkuhan itu yang membuat orang jadi ngeh gitu teman-teman untuk memilihnya kemarin ya. Oke, kita lanjut. Karena mereka sudah, Pak Anies sama Pak Ganjar ini sudah melepas jerat tersendiri ke rakyat ya, sehingga mereka down sekali suaranya kemarin. Ganjar, Mahfud MD masuk ke dalam koalisi. Anies biarkan dia jadi pengangguran. Ya jujur aja saya, ini hak saya berbicara ya. Keinginan saya pribadi ya terserah dong. Caimin, Ganjar, Mahfud biarin tuh, ajaklah tuh ke dalam koalisi.
Ya kan, orang-orang berpotensi kok sebenarnya ini. Ya kan, Caimin itu bisa itu untuk Iya, merangkul. Ya kan, merangkul NU, ya kan. Ya, merangkul NU yang sekarang ini terlihat agak terpecah ya, karena itu semenjak pencalonan daripada Pak Caimin ya. Caimin Pererat lagi Nahdlatul Ulama, bisa itu sebenarnya. Ya kan? Menurut saya ini itu terserah dong, hak saya, betul nggak, bro? Jaga kesatuan, bro. Jangan lupa ngopi NKRI harga mati. Halo Le, kau masih nganggur kan? Iya, Le. Emang kenapa, Le? Kau mau nggak kerja di pabrik racun? Lumayan lo gajinya. Serius kau, Le? Mau kali lah aku. Memang kerjanya di bagian apa, Le? Bagian pencicip. Mau nggak? Salahku apa ya? Baik teman-teman ya, jadi ya mudah-mudahan ada titik terang dari Pak Anies ya teman-teman ya, tentang masalah-masalahnya, enggak itu masalah internalnya, masalah dirinya begitu teman-teman, yang selalu apa namanya sudah melepas hukuman tersendiri pada dirinya dari rakyat ya teman-teman. Kalau Mas Anies tidak memperbaiki hubungan ataupun ya mengakui kekalahan, ya siap-siaplah menjadi gelandangan politik katanya beberapa orang ya, pakar hukum gitu teman-teman. Karena apa yang sudah disampaikan oleh Anies Baswedan sama Pak Ganjar ini betul-betul diingat oleh rakyat ya. Di closing statement waktu debat terakhir itu, waktu debat capres terakhir itu, Pak Ganjar menunjukkan keangkuhannya ya, yang selalu merasa lebih baik gitu. Sama halnya juga dengan Anies ya, selalu merasa dirinya lebih baik. Ternyata dia tidak paham, ada yang dilupa gitu. Ilmu orang itu selalu berbeda ya. Baik teman-teman, semoga kita selalu menjadi orang-orang figur yang baik ya teman-teman. Kita selalu menjadi orang yang senantiasa bermanfaat bagi khalayak umum, bagi nusa dan bangsa. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.